Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Soul Channel. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Salam sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak hebat, simak cerita Pak Adit. Pak Adit adalah seorang tukang kayu. Ia handal dalam membuat perabotan rumah tangga berbahan dasar kayu. Suatu hari, ia mendapatkan pesanan almari kayu berbentuk prisma segi empat dengan ukuran panjang sisi alas 1 meter dan tinggi almari 2 meter. Dengan semangatnya, Pak Adit menghitung semua kebutuhan yang diperlukan, terutama bahan utamanya yaitu papan kayu. Akhirnya, Pak Adit memutuskan untuk membeli papan kayu seluas 13 meter persegi. Pak Adit sengaja memberi kelebihan 3 meter persegi untuk kebutuhan papan kayu agar dapat membuat 3 sekat di dalam almari tersebut. Setelah proses pembuatan selesai, Pak Adit sangat senang karena kebutuhan kayu yang ia prediksi cukup untuk membuat sebuah almari sesuai pesanan. Dan almari siap diantar ke pemiliknya. Anak-anak hebat, dari cerita Pak Adit, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas permukaan pada bangun ruang prisma. Dan inilah salah satu manfaat menghitung luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa luas permukaan adalah jumlah luas seluruh sisi atau bidang pada suatu bangun ruang. Kali ini Pak Saleh akan membahas tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan pada bangun ruang prisma segitiga dan prisma segi empat. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu asal mula rumus luas permukaan pada bangun ruang prisma? Ya, seperti yang kita ketahui, prisma segitiga memiliki 5 bidang sisi, 1 sisi alas dan 1 sisi tutup berbentuk segitiga, dan 3 sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Anak-anak, ayo amati gambar berikut. Ini adalah gambar bangun ruang prisma segitiga. Kita hitung bersama jumlah bidang sisinya. Bidang sisi 1, bidang sisi 2, bidang sisi 3, bidang sisi 4, dan bidang sisi 5. Apabila bangun ruang prisma segitiga dijadikan jaring-jaring, maka terbentuklah jaring-jaring bangun prisma segitiga sebagai berikut. Ayo anak-anak, kita amati bagian-bagian dari jaring-jaring tersebut. Bidang sisi alas, bidang sisi tutup, bidang sisi tegak 1, bidang sisi tegak 2, dan bidang sisi tegak 3. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, untuk menghitung luas permukaan pada suatu bangun ruang, kita harus menghitung luas setiap bidang sisi bangun tersebut, lalu menjumlahkannya. Maka diperoleh rumus luas permukaan prisma sama dengan luas segitiga ABC tambah luas segitiga DEF tambah luas BADE tambah luas ACFD tambah luas CBEF. Luas permukaan prisma sama dengan anak-anak luas segitiga ABC dan luas segitiga DEF mempunyai luas yang sama. Maka dapat kita tuliskan dalam kurung 2 kali luas segitiga ABC tambah anak-anak seperti yang kita ketahui luas BADE, luas ACFD, dan luas CBEF merupakan bangun segi empat. Maka rumus luasnya adalah sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Maka dapat dituliskan dalam kurung BA kali BE. BA merupakan sisi panjang dan BE merupakan sisi lebar.
tambah dalam kurung AC kali BE tambah dalam kurung CB kali BE. Luas permukaan prisma sama dengan dalam kurung 2 kali luas segitiga ABC tambah, karena ini dikalikan oleh BE semua, maka dapat ditulis dalam kurung BA tambah AC tambah CB kali BE. Luas permukaan prisma sama dengan anak-anak luas segitiga ABC merupakan luas alas, maka kita tulis dalam kurung 2 kali luas alas tambah dan BA tambah AC tambah CB merupakan keliling segitiga ABC, maka dapat kita tuliskan dalam kurung keliling segitiga ABC kali, dan di sini BE merupakan tinggi dari prisma tersebut, dapat kita tuliskan kali tinggi. Jadi luas permukaan prisma sama dengan dalam kurung 2 kali luas alas tambah dalam kurung keliling alas kali tinggi prisma. Anak-anak, inilah asal mula rumus luas permukaan pada bangun ruang prisma. Pak Saleh yakin kalian semua pasti paham, karena kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Anak-anak, sekarang amati gambar berikut. Ini adalah bangun ruang prisma segitiga. Ayo amati bagian-bagiannya. 1. Sisi alas segitiga. 2. Sisi miring segitiga 1. 3. Sisi miring segitiga 2. 4. Tinggi segitiga. Dan 5. Tinggi prisma. Maka diperoleh rumus luas permukaan prisma segitiga sama dengan dalam kurung 2 kali luas alas tambah dalam kurung keliling alas kali tinggi prisma. Sama dengan, ayo anak-anak, apa luas alasnya? Ya, karena bidang alasnya berbentuk segitiga, maka kita harus menggunakan rumus luas segitiga, yaitu dalam kurung 2 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga tambah dalam kurung sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 kali tinggi prisma. Ingat anak-anak, sisi 1 diperoleh dari sisi alas segitiga, sisi 2 diperoleh dari sisi miring segitiga 1, dan sisi 3 diperoleh dari sisi miring segitiga 2. Ayo anak-anak, angka 2 kita coret. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Angka 2 kita coret lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sama dengan dalam kurung alas segitiga kali tinggi segitiga tambah dalam kurung sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 kali tinggi prisma. Anak-anak, inilah yang dinamakan rumus luas permukaan prisma segitiga. Jangan sampai lupa ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah bangun ruang prisma segi 4. Ayo amati bagian-bagiannya. 1. Sisi 1. 2. Sisi 2. 3. Sisi 3. 4. Sisi 4. Dan 5. Tinggi prisma. Maka diperoleh rumus luas permukaan prisma segi 4 sama dengan dalam kurung 2 kali luas alas tambah dalam kurung keliling alas kali tinggi prisma. Luas permukaan prisma segi 4 sama dengan, ayo anak-anak, apa luas alasnya? Ya, karena bidang sisi alasnya berbentuk persegi, maka kita harus menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Maka dapat dituliskan dalam kurung 2 kali sisi tambah dalam kurung sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4 kali tinggi prisma. Anak-anak, ingat ya,
luas permukaan prisma segi 4 sama dengan dalam kurung 2 kali sisi tambah dalam kurung sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4 kali tinggi prisma digunakan untuk menghitung luas permukaan bangun ruang prisma segi 4 yang alasnya berbentuk persegi. Sedangkan luas permukaan prisma segi 4 sama dengan dalam kurung 2 kali panjang kali lebar tambah dalam kurung panjang 1 tambah lebar 1 tambah panjang 2 tambah lebar 2 kali tinggi prisma digunakan untuk menghitung luas permukaan bangun ruang prisma segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang. Pak Saleh yakin sampai di sini pasti kalian semua sudah paham karena kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Anak-anak, ayo ingat-ingat, luas permukaan bisa disingkat dengan LP, tinggi segitiga bisa disingkat dengan T segitiga, alas segitiga bisa disingkat dengan A segitiga, tinggi prisma bisa disingkat dengan T prisma, sisi bisa disingkat dengan S, panjang bisa disingkat dengan P, dan lebar bisa disingkat dengan L. Bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang prisma segitiga dan prisma segi 4? Ayo simak penjelasan berikut. Perhatikan gambar. Hitunglah luas permukaan pada bangun prisma segitiga tersebut. Ayo anak-anak, kita amati gambar tersebut. Seperti yang kita ketahui, bidang sisi alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Maka diketahui alas segitiga sama dengan 6 cm, sisi miring 1 sama dengan 5 cm, sisi miring 2 sama dengan 5 cm, tinggi segitiga sama dengan 4 cm, dan tinggi prisma sama dengan 10 cm. Karena sudah diketahui semuanya, maka kita bisa langsung menghitung luas permukaan bangun ruang tersebut. Ayo anak-anak, kita hitung bersama. Luas permukaan prisma segitiga sama dengan dalam kurung alas segitiga kali tinggi segitiga tambah dalam kurung sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 kali tinggi prisma. Ayo kita masukkan bersama. Sama dengan alas segitiganya 6, tinggi segitiganya 4, dalam kurung 6 kali 4, tambah sisi satunya 6, sisi 2-nya 5, sisi 3-nya 5, maka tambah dalam kurung 6 tambah 5 tambah 5 kali tinggi prismanya 10, maka kali 10. Sama dengan anak-anak, kita dahulukan untuk menjumlahkan yang ada di dalam kurung, yaitu 6 kali 4 sama dengan 24, tambah 6 tambah 5 tambah 5 sama dengan 16 kali 10. Sama dengan anak-anak, ingat ya, apabila ada tambah dan kali, maka kita harus mendahulukan yang kali dulu. Maka 24 tambah, ayo 16 kali 10 berapa? Ya, 160. Sama dengan 24 tambah 160 berapa? Ya, hasilnya 184. Jadi, luas permukaan prisma segitiga adalah 184 cm persegi. Anak-anak, ingat ya, untuk luas permukaan selalu diikuti satuan persegi. Jangan sampai lupa ya. Sekarang kita ke penjelasan yang kedua. Ayo simak dengan baik. Perhatikan gambar. Hitunglah luas permukaan pada bangun ruang prisma segitiga tersebut. Ayo anak-anak, perhatikan gambar. Seperti yang kita ketahui, bidang sisi alasnya berbentuk segitiga siku-siku karena ada tanda siku-sikunya. Maka diketahui alas segitiganya 8 cm, sisi miringnya belum diketahui, tinggi segitiganya 6 cm, dan tinggi prismanya 9 cm. Anak-anak, untuk menghitung luas permukaan pada bangun tersebut, kita memerlukan panjang sisi miring segitiga tersebut. Maka, kita harus mencari sisi miring segitiganya menggunakan rumus triple Pythagoras.
Anak-anak, apabila bidang alasnya kita tarik keluar, maka terbentuklah segitiga siku-siku. Ini yang dinamakan tinggi, dan ini yang dinamakan alasnya. Dan ini yang dinamakan sisi miringnya. Anggap saja ini sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Sisi C sama dengan sisi miring segitiga. Maka sisi miringnya sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sama dengan, ayo kita masukkan ya, A-nya 6, B-nya 8. Jadi akar 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Sama dengan, ayo anak-anak, 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 ya. Dan 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8. Yaitu akar 36 tambah 64. Sama dengan, ayo anak-anak kita tambahkan 36 tambah 64 berapa? Ya, hasilnya akar 100. Ayo, siapa yang tahu akar 100 berapa? Ya, akar 100 adalah 10. Jadi, sisi miringnya sama dengan 10 cm. Kita tuliskan di sini ya, 10 cm. Anak-anak, karena sudah diketahui semuanya, maka kita bisa menghitung luas permukaan bangun tersebut. Luas permukaan prisma segitiga sama dengan dalam kurung alas segitiga kali tinggi segitiga tambah dalam kurung sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 kali tinggi prisma. Sama dengan, ayo anak-anak kita masukkan bersama ya. Dalam kurung 8 kali 6 tambah dalam kurung 8 tambah 6 tambah 10 kali 9. Sama dengan, anak-anak, kita dahulukan angka yang ada di dalam kurung. Kita harus menjumlahkan terlebih dahulu, yaitu 8 kali 6 berapa? Ya, 48 tambah, ayo kita jumlahkan 8 tambah 6 tambah 10. Berapa? Ya, 24 kali 9. Sama dengan, anak-anak, apabila ada tambah dan kali, kita harus mendahulukan perkalian, yaitu 24 kali 9. Jadi, 48 tambah 24 kali 9 berapa anak-anak? Ya, hasilnya 216. Sama dengan, ayo anak-anak, kalian jumlahkan, kalian bisa menggunakan penjumlahan susun panjang. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 264. Jadi, luas permukaan prisma segitiga adalah 264 cm persegi. Saya yakin sampai di sini kalian pasti semua sudah paham, karena kalian adalah anak-anak hebat dan luar biasa. Anak-anak, sekarang ke penjelasannya ketiga ya. Silahkan dengarkan dengan baik. Diketahui, alas sebuah prisma berbentuk persegi dengan panjang sisi alas 12 cm. Tinggi prisma tersebut adalah 15 cm. Maka, luas permukaan prisma tersebut adalah titik-titik. Anak-anak, apabila soal ini dibuat gambar, maka terbentuklah sebuah gambar sebagai berikut. Diketahui, sisinya 10 cm, tinggi prismanya 15 cm. Karena sudah diketahui semuanya, maka kita bisa menghitung secara langsung luas permukaan bangun ruang tersebut. Ayo anak-anak, kita hitung bersama ya. Luas permukaan prisma segi 4 sama dengan dalam kurung 2 kali sisi tambah dalam kurung sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4 kali tinggi prisma. Ayo anak-anak kita masukkan bersama. Sama dengan dalam kurung 2 kali 10 kali 10. Ingat ya, sisinya 10. Tambah dalam kurung 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 kali 15. Karena tinggi prismanya 15 ya. Sama dengan, anak-anak ingat, angka yang ada di dalam kurung kita dahulukan untuk dijumlahkan, yaitu 2 kali 10 kali 10 sama dengan berapa ayo? Ya, 200 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa ayo? Ya, 40
kali 15. Sama dengan, anak-anak ingat ya, kalau ada tambah dan kali, kita harus mendahulukan perkaliannya. Jadi 200 tambah 40 kali 15 berapa ayo? Ya, 600. Sama dengan, ayo kita jumlahkan, 200 tambah 600. Berapa hasilnya? Ya, 800. Jadi, luas permukaan prisma segi 4 adalah 800 cm persegi. Demikianlah video pembelajaran dari Pak Saleh. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk siswa-siswi yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolahan. Untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Please subscribe, like, and share Mrs. Soul channel.